28 Mei 2021. Ya. Terima kasih rekan-rekan yang sudah hadir. Untuk Pak Ade, ya, Pak Agus Suryo, Pak Chandra, Pak Catur, Pak Catur nih, sehat selalu Pak Catur. Pak Ketut Sudana, Bu Nurul, Pak Pri, Pak Rudi, Pak Thomas Alexander, Pak Sudirman, Pak Yuda, Bapak atau Ibu Galaksi nih, nomor handphone. Ibu Mary dan seluruh rekan-rekan, mohon maaf yang tidak bisa saya sebut satu persatu, ya. Selamat datang dan selamat bergabung dalam morning briefing hari ini. Ya, semoga kita selalu sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kita masuk saja untuk 1 jam ke depan kurang lebih kita akan bahas secara fundamental dan teknikal untuk DXY atau indeks dolar dan juga untuk Euro USD, GBP USD, XAU USD, ya. Dan jika misalkan masih ada waktu kita akan bahas pair-pair lainnya dan juga untuk komoditas lainnya juga akan kita bahas. Semoga waktu cukup 1 jam ke depan. Baik. Untuk 1 pekan ini, ya, dan 1 pekan sebelumnya, ya, tema pasar masih didominasi mengenai ekspektasi pengetatan moneter The Fed sebagai big picture atau tema utama yang dilakukan oleh skenario pasar pekan ini. Ya. Secara kesimpulan, ya, pasar keuangan cenderung berbalik menjadi risk on. Apa itu risk on? Berarti aset-aset beresiko minggu lalu menjadi primadona atau diminati oleh para investor. Dan jika risk off berarti aset safe haven, ya, yang menjadi pilihan investor untuk dijadikan money flow atau dana mengalir ke investasi risk on. Apa saja untuk risk on? Risk on biasanya pada instrumen saham, mata uang berbasis risiko seperti euro, pound sterling, New Zealand dollar, AUD dollar, dan lain-lain. Dan juga risk off itu mata uang berbasis dolar Amerika, ya, safe haven maksudnya, dan Japanese yen, Swiss franc, dan juga logam mulia. Jadi minggu lalu kecenderungan pasar didominasi oleh risk on dengan memandang pengetatan moneter The Fed masih memerlukan waktu yang lama. Ya. Dan selanjutnya investor akan mencermati komentar dari para anggota The Fed sebagai acuan pandangan ekonomi ke depan. Lalu poin kedua, pasar terus memonitor perkembangan positif turunnya kasus COVID-19 di negara-negara barat dan Uni Eropa versus perkembangan naiknya kasus virus di India, Malaysia, Jepang, dan negara Asia lainnya. Dan ini cukup diwaspadai, ya. Dan minggu ini akan ada beberapa hal penting, ya, seperti awal pekan ini akan ada pidato dari Gubernur Bank of England Andre Bellew dan Gubernur dari Bank of Japan Kuroda yang akan membahas tentang outlook ekonomi dan berpotensi akan mempengaruhi pasar mata uang GBP dan JPY terhadap pasangannya. Lalu juga minggu ini juga ada pengumuman suku bunga dan pidato Gubernur Red Bank New Zealand atau RBNZ, ya, sangat mempengaruhi mata uang New Zealand ke depannya. Dan minggu ini juga ada data yang sangat penting dari Amerika akan merilis estimasi kedua PDB kuartal 1 dan core PCI yang merupakan indikator inflasi acuan The Fed. Nah, itu rangkuman dalam 1 pekan ke depan. Pemaparannya, dolar Amerika, ya, akhir pekan kemarin positif karena data PMI. Nah, apa itu data PMI? Manufaktur PMI adalah data penting untuk faktor industri, ya. Jika memang manufakturnya meningkat atau industri barang-barang belanjaannya meningkat, maka kecenderungan penguatan terhadap mata uang tersebut karena ekspor yang membaik.
Dolar Amerika Serikat menguat terhadap major currency berkat data manufaktur dan jasa Amerika Serikat, tapi mencatat kejatuhan mingguan. Indeks PMI manufaktur ya naik ke 65,5% di bulan April dari 60% di Maret. Ya. Sedangkan indeks PMI jasa melonjak 70,1 dari 64,7. Berarti ada peningkatan dari sektor jasa. Ya. Service ya, jasa itu service PMI. Ya. Secara mingguan, dolar Amerika Serikat melemah karena meredupnya prospek penyesuaian stimulus moneter The Fed. Para pejabat mengindikasikan sebelum saat memangkas stimulus, ya, untuk minggu ini perhatian pasar tertuju ke serangkaian data Amerika Serikat seperti PDB, Durable Goods Order, dan Core PCE. Ya. Dan juga beberapa pejabat The Fed akan dijadwalkan pidato di minggu ini yang bisa mempengaruhi terhadap outlook ke depan dari indeks dolar tersebut. Jika memang ada indikasi sinyal tapering, maka dolar Amerika akan menguat, dan sebaliknya, jika memang kesimpulan dalam inflasi masih jauh dari ekspektasi, dan kenaikan suku bunganya masih jauh dari arah angka kenaikan atau dovish, maka indeks dolar akan kembali melemah. Oke, jadi fokus terhadap dua topik tersebut yang akan kita tunggu, bahwa apakah membahas tapering atau melanjutkan stimulus. Ya. Lalu untuk mata uang Eropa, pernyataan Christine Lagarde tekan mata uang Eropa, ya, atau euro. Euro melemah akhir pekan lalu menyusul pernyataan dovish dari Presiden ECB, Christine Lagarde. Paham ya, dovish ya? Dovish berarti tidak ada rencana kenaikan suku bunga dalam waktu dekat yang berdampak melemah terhadap mata uang tersebut, dan lawannya adalah hawkish, atau ada rencana atau wacana untuk menaikkan suku bunga yang sudah dijadwalkan yang berdampak positif terhadap mata uang tersebut. Ya. Yang mengindikasikan terlalu dini untuk memangkas stimulus. Nah, berarti stimulus masih akan berlanjut di Eropa. Menurutnya, pemulihan ekonomi masih belum stabil dan tekanan inflasi hanya sementara. Sebenarnya sama skenario seperti di Amerika ya. Euro melemah meski data PMI zona euro keluar lebih baik dari prediksi. Ya. Pergerakan euro minggu ini akan dipengaruhi oleh pendapatan domestik bruto Jerman atau PDB Jerman. Meski melemah, euro mencatat penguatan mingguan tipis. Ya. Posisi teknikal masih bullish dengan berada di atas candlestick harian ya. Dengan kondisi harian atau time frame harian masih di atas exponential moving average 100 dan exponential moving average 200. Ya. Jika ada pelemahan, berarti masih bersifat koreksi. Jadi, tapi kalau kembali lagi kita perhatikan pernyataan Christine Lagarde bahwa stimulus masih bisa berlanjut ya. Jadi untuk tapering masih jauh, dan pernyataan dovish yang disampaikan itu mungkin berdampak terhadap koreksi atau keseimbangan dari mata uang euro tersebut. Ya. Karena mata uang euro juga berbasis industri, tidak bisa terlalu mahal dan tidak bisa terlalu murah. Karena mata uang berbasis industri, jika memang penguatan terhadap mata uang itu terlalu signifikan, maka berdampak terhadap negatif pada industrinya. Oke, lalu kita masuk ke logam mulia. Emas catat kenaikan mingguan. Ya. Meski dolar Amerika menguat, tapi emas mampu naik tipis akhir pekan lalu. Ya. Dan mencetak kenaikan mingguan ketiga. Wah, luar biasa nih. Sepanjang minggu lalu, harga naik 2% di tengah peralihan dana ke logam mulia dari mata uang kripto. Oke, saya coba kasih pandangan. Jika memang dolarnya melemah, obligasi melemah, saham pun juga ada pelemahan, lalu mata uang kripto adalah juga melemah,
ya, dana akan mengalir ke logam mulia, terutama yang jawara adalah emas, ya. Karena cryptocurrency memang untuk saat ini belum saatnya atau belum diizinkan menjadi alat tukar perdagangan. Ya. Jadi statement tersebut mengakibatkan kripto melemah. Seperti aset-aset kripto yang anjlok kemarin ya, menyusul kebijakan pemerintah China yang melarang layanan terkait kripto. Dan dana investor lari ke logam mulia sebagai aset aman dan lindung nilai. Ya. Tekanan juga datang dari setelah pemerintah Amerika Serikat mewajibkan pelaporan kegiatan kripto yang nilainya 10.000 ke atas ke Direktorat Pajak Amerika Serikat atau IRS. Nah, berarti jika memang ada kegiatan kripto nilainya 10.000 ke atas, ya wajib ke Direktorat Pajak akan dikenakan pajak. Nah, itu mengakibatkan berbondong-bondong investor atau pelaku pasar investor mengambil aksi jualnya dan beralih ke logam mulia. Secara teknikal, tren emas masih bullish di tengah outflow dari kripto. Nah, kan money flow itu akan mencari di mana aset yang memang cepat dan aman. Ya. Berpotensi menghadapi resisten di 1.900 per troy ounce. Jadi secara tren kita sudah lihat nanti secara teknikal ya, apakah masih akan berlanjut ke 1.900 atau ada aksi koreksi untuk kesempatan kita buyback kembali. Oke, berarti sebagai catatan emas kesimpulannya bullish trend. Sebagai komoditi energi, minyak rebound 2%, ya. Harga minyak rebound Jumat lalu di tengah memburuknya kondisi cuaca di Teluk Meksiko. Nah, Meksiko juga salah satu eksportir terbesar ya, selain Kanada. Jadi kondisi cuaca juga mempengaruhi terhadap output ya terhadap minyak mentah ke Amerika. Basis produksi minyak Amerika Serikat. Badai Ana sempat terbentuk di kawasan tersebut, tapi mereda sehari kemudian ya, menurut laporan dari Pusat Badai Amerika Serikat atau NHC. Tapi untuk minggu lalu, harga terkoreksi menyusul bertambahnya cadangan Amerika Serikat dan adanya kemajuan dalam negosiasi ulang nuklir Iran. Nah, ini berarti secara review minggu lalu, ya kesepakatan nuklir Iran masih berjalan ya, dan bila nuklir Iran berjalan kembali di minggu ini, ekspor minyak bisa ditambah dan bertambahnya ekspor minyak akan mempengaruhi oversupply terhadap minyak tersebut. Ya, patut diwaspadai tekanan ke harga menuju tekanan harga berlanjut minggu ini, ya, atau ada pelemahan di minggu ini. Namun secara teknikal, tren harian masih bullish karena kembali lagi masih di atas exponential moving average 100 dan exponential moving average 200. Nah, kesimpulannya adalah jika minyak ini memang trennya masih bullish, ada kewaspadaan terhadap koreksi karena negosiasi Iran terhadap kesepakatan nuklir tersebut. Oke. Kita masuk ke Wall Street, ya. Wall Street atau bursa Wall Street mix dan saham Asia flat. Saham Asia flat dibuka flat hari ini menyusul hari hasil perdagangan yang variatif di Wall Street akhir pekan lalu. Para investor masih berhati-hati sembari menunggu data penting dan petunjuk terkait arahnya kebijakan The Fed. Ya, berarti masih menunggu statement yang disampaikan pejabat-pejabat The Fed selanjutnya. 3 indeks Amerika Serikat berakhir mix dalam perdagangan Jumat lalu, namun mencatat kejatuhan secara mingguan. Ya, indeks Dow Jones menguat 0,36%, tapi untuk mingguan turun 0,4%. Indeks S&P 500 flat dan turun 0,4% untuk mingguannya. Indeks Dow Jones sudah mencetak rekor beberapa kali dan secara teknikal sedang mencapai kondisi jenuh beli dengan RSI 14 dekat 70. Berarti apakah indeks Dow Jones ini sudah masuk fase distribusi? Setelah fase
partisipasi yang memang impuls naik sangat-sangat signifikan, dan ini hati-hati bagi yang buyer, jangan terlalu agresif karena bisa saja fase distribusi itu terjadi pada fase sekarang ini. Oke, kita masuk ke kalender ekonomi ya. Sebelum itu kita kopi hitam dulu ya. Ngopi dulu, mari seruput. Mantap ya, jangan terlalu tegang. Kita seruput dulu. Mantap. Kopi hitam tanpa gula. Mana kopi Anda? Ya. Kopi saya ini, mana kopi Anda? Mantap. Ya. Ya. Kopi tanpa gula Pak Ketut, ya. Baik, untuk minggu ini ya. Hari ini di zona Eropa libur ya. Dan nanti malam Bank of Japan akan speech Kuroda ya. Dan yang sangat penting sekali adalah untuk Bank of England ya. Jadi yang ada posisi GBP atau ada yang niat untuk bertransaksi GBP, mohon perhatikan setelah pidato lebih baik kita entry ya, dan ambil kesimpulan data setelah Gubernur Bank Sentral ini memberikan statementnya. Dan hari Selasa ini juga sangat penting untuk mata uang Eropa, Jerman Info Business Climate, artinya menyangkut terhadap bisnis atau industri di negara tersebut, ya akan mempengaruhi terhadap mata uangnya. Jika memang industrinya atau Info Business Climate-nya positif, ya akan berpotensi mata uang itu akan positif. Dan sebaliknya. Dan di Amerika ada Consumer Confidence CB, juga sebaliknya, ya sama seperti kepercayaan konsumen lah ini ya, kepercayaan konsumen terhadap bisnis di Amerika. Dan hari Rabu ada data penting tadi yang sudah saya sampaikan, di mana RBNZ akan ada pengumuman suku bunga. Suku bunganya relatif hampir sama ya, tetapi yang sangat penting adalah statement atau speech yang disampaikan oleh gubernur bank sentralnya tersebut. Jika memang hawkish, wah berarti New Zealand dolar akan menguat. Dan sebaliknya, jika memang ada indikasi dovish akan melemah. Dan jika ada indikasi stimulus, ya sebaliknya tapering itu juga mempengaruhi terhadap mata uang tersebut. Oke, di hari Kamis GDP atau Gross Domestic Product kuartal di Amerika, ya untuk kuartal pertama, ya. Dan juga hari Jumat ada Core PCE yang ini ada kaitannya dengan inflasi nanti ya. Ini sangat penting. Dan ini kalender-kalender ekonomi sudah terjadwal dan tersusun. Jika memang ada berita-berita yang memang di luar kalender atau unscheduled, berarti bisa mempengaruhi dampak pergerakan dari mata uang atau pergerakan dari pasar yang sangat signifikan. Oke, kita masuk ke teknikal ya. Masuk ke teknikal, tadi kita simpulkan bahwa secara fundamental tema utama masih pengetatan ekspektasi pengetatan moneter The Fed ya, dan harus diperhatikan juga mengenai pidato-pidato The Fed selanjutnya karena kecenderungan risk on masih terjadi ya, dan kemarin dolar Amerika sempat menguat karena PMI ya, manufaktur PMI yang mempengaruhi dari penguatan dolar Amerika kemarin ya. Dan kita lihat dulu closing weekly. Ini tanda panah kemarin saya hapus dulu ya. Jika kita menganalisa sebuah teknikal ya atau menganalisa sebuah instrumen keuangan dan kita masuk kepada minggu pertama atau hari Senin, ada baiknya kita lihat closing candle mingguan. Jika kita transaksi atau melakukan aksi trading di awal bulan, ada baiknya kita lihat dulu closing candle bulanan. Oke, karena di closing candle bulanan itu minggu depan, berarti kita lihat saja dulu closing candle mingguan dari minggu lalu, berarti dolar indeks menurun dari minggu sebelumnya
dan ini masih akan berpotensi melanjutkan penurunan sampai mungkin support yang memang di bawah sini. Ya. Tetapi kita lihat kembali bahwa oskilator sudah menunjukkan kejenuhan di bawah, bisa saja dia berpotensi melanjutkan penurunan dan bisa saja dia breakout ke atas ini untuk koreksi ke atas. Oke, kita kerucut ke D1. Kesimpulan mingguan masih dalam kondisi bearish karena closing candle minggu kemarin di bawah dari minggu sebelumnya. Dan ini mengindikasikan akan berlanjut turun 1 pekan ke depan. Berpotensi ya, berpotensi melanjutkan turun 1 pekan ke depan. Tetapi kita perhatikan, ya, konsolidasi terjadi pada minggu kemarin dikarenakan simpang siurnya kesepakatan yang disampaikan oleh meeting FOMC hari Kamis lalu ya, minggu kemarin ya, bahwa menyinggung tapering, tapi ada sebagian pejabat The Fed yang menyatakan bahwa masih terlalu dini untuk bicara tapering karena kondisi ekonomi pun juga masih di luar dari ekspektasi inflasi, ya. Dan kita perhatikan juga dari pergerakan D1, indeks dolar masih konsolidasi dan membentuk pola falling wedge, ya, pola grafik falling wedge, di mana penurunan harga tersebut ya tidak terlalu signifikan dan membentuk pengerucutan. Wedges kan merucut ya, falling berarti turun, wedges merucut ya, dan dia menyempit, dia menyempit ya setelah dia turun tajam dan di sini membentuk pola yang menyempit, semakin menyempit maksud saya. Dan ini berindikasi harga akan berpotensi naik jika pola ini ditembus ke atas. Ya. Dan kesimpulannya adalah karena indeks dolar tidak bisa ditradingkan, berarti indeks dolar acuan untuk menganalisa lawan dari mata uang ini. Ya, indeks mata uang ini ya korelasi langsung terhadap euro dolar, dolar yen, ya, GBP, Kanadian, Swedia Kron, dan Swiss franc. Jadi kita perhatikan jika memang indeks dolarnya menguat, maka sebaliknya euro dolar akan berpotensi menurun ya secara teori dan korelasi. Ya. Tetapi untuk saat ini indeks dolar masih ada kemungkinan sideways walaupun tadi pagi ada gap up dan gapnya itu sudah ditutupi oleh pergerakan pasar. Jika menguat berarti dia akan menguat ke sini ke 90 per dolar dan jika melemah dia akan melanjutkan pelemahannya sampai ke 89 atau ke 88 sebagai support. Oke. Nah, berarti ini mesti sideways. Tinggal kita tunggu saja dia itu breakout ke atas karena konsolidasi ini membentuk stochastic oscillator 1433 membentuk regular bullish divergence. Jadi perhatikan ya, hati-hati. Ini ada potensi ya, ada potensi dia koreksi ke atas karena di stokastiknya membentuk regular bullish divergence ya. Nah, berarti jika memang dia breakout ke atas ini, ke atas garis hijau ini, dia akan coba menuju sini. Dan ada baiknya jika rekan-rekan yang ikut morning briefing hari ini, gunakanlah 2 monitor atau 2 device. Satu device untuk melihat Zoom saya dan satu device untuk mempraktekkan dalam implementasi technical analysis yang kita diskusikan saat ini ya. Ada baiknya gitu. Jadi bukan hanya sekedar menonton, tetapi mempraktekkan sambil berlatih ya. Oke. Kita udah ngambil gambaran bahwa indeks dolar minggu ini akan berpotensi koreksi dan akan berpotensi turun juga ke bawah karena dia masih tergolong sideways. Ya, tetapi jika dia break atas, ya berarti korelasi lawan langsungnya adalah euro akan berpotensi turun. Oke. Kita sekarang lihat euro. Ya. Mata uang euro.
Kita kosongkan dulu ya, kita kosongkan dulu. Kemarin udah dibuat analisa. Kita lihat closing candle weekly. Closing candle minggu lalu ya lebih tinggi dari minggu sebelumnya ya. Dan di sini membentuk bearish pin bar ya. Bearish pin bar. Dan bearish pin bar ini ada penolakan setelah menyentuh resisten di sini nih. Nah, perhatikan, kita tandakan aja resisten sini. Nah, kalau weekly saya bikin warna kuning. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Merah untuk monthly, kuning untuk weekly, hijau untuk daily, ya. H4 dan H1 warna biru. Jadi merah, kuning, hijau di langit yang biru untuk kita menganalisa market, baik itu dengan tools apapun, ya. Oke, kita perhatikan closing candle weekly masih lebih tinggi dari minggu sebelumnya dan lebih tinggi dari minggu sebelumnya, tetapi tertahan di resisten ini. Dan ini membentuk bearish pin bar, dan bearish pin bar-nya ini masih tergolong bobotnya tidak terlalu besar, walaupun masih kategori bearish pin bar, karena closing candle-nya masih di atas dari open. Ya, bearish pin bar yang valid, yang besar bobotnya adalah seperti di sini. Closing candle-nya di bawah dari open, berarti membentuk bearish pin bar shooting star. Dan ini shooting star-nya masih tergolong banci ya, shooting star banci nih. Oke, kita lihat bahwa kalau memang ada potensi naik lagi akan menguji ke sini. Di mana pergerakan harga selalu menguji support resisten, itu pasti. Ya, harga itu selalu menguji support atau resisten. Definisi diuji adalah harga mencoba mendekati, jika didekati dia ada penolakan, dia akan turun atau naik. Dan yang kedua, harga mencoba menyentuh support resisten, maksudnya. Jika ditolak, berarti dia akan turun atau naik. Ya. Dan juga yang ketiga, harga mencoba tembus support dan resisten. Jadi definisi diuji adalah didekati, disentuh, dan ditembus. Ya. Nah, ini berarti udah disentuh nih ya. Sudah disentuh. Ya. Oke, lalu kita coba buat key level atau level kunci harga terendah minggu lalu di sini. Nanti kita rapikan kalau misalnya nggak presisi. Ya. Dan kita tarik lagi, mungkin di sini boleh ambil level kuncinya saja ya, di sini juga boleh. Ini level kunci di atas, ini level kunci terdekat, level support terdekat, ini resisten, ini support yang terdekat. Sorry, support yang selanjutnya. Oke, kita masuk ke H1. Dan H1 ini ada satu wave ya, satu gelombang ini. Ya. Ini kita rapihkan. Ini kan harga terendah minggu kemarin ya. Nah, ini harga tertinggi minggu kemarin yang menyentuh resisten di sini, shooting star banci ini nih. Tapi dia valid setelah ada pola candlestick turun di bawahnya. Oke, kita perhatikan di sini akan kemungkinan berkonsolidasi ya. Dan jika harga break dari harga terendah ini ya, kita tandakan ini. Kita gunakan Fibonacci aja ya. Karena ini satu rally terakhir. Tarik ke atas. Dan ini ada satu kesempatan nih. Tapi wave terakhir ini ya, wave terakhir ini saya gunakan yang ini aja nih. Wave terakhir ini. Nih. Ini wave terakhir, mohon maaf. Ini kan satu gelombang, dia turun. Ini satu gelombang terakhir di harian, ya, grafik harian. Kalau kita dengan MA tadi, MA 200, ya, masih di atas ya. Nah, berarti kecenderungan masih bullish, tapi jika ada penurunan berarti koreksi. Nah, di manakah level support yang ideal? Nah, ini kita belum mau entry ya. Kita baru mendesain cluster-cluster support resisten sebagai level entry dan exit kita. Karena tugas trader itu adalah mendesain support resisten, mencari support resisten yang ideal, dan selebihnya menunggu. Menunggu bisa dengan pending order, menunggu juga bisa dengan menunggu pola candle reversal yang mendukung di level support atau resisten yang kita tunggu tersebut.
Oke, ini resistennya di atas, ini resisten terdekat ya. Oke, kecenderungan saya lebih memilih ini ya, mencari peluang buy, tetapi memang kalau peluang buy-nya terlalu jauh, kita mencari peluang koreksi di resisten. Nah, nih, hubungkan ini ke sini aja nih. Nanti ini melintang kan. Nah, melintang berarti ini area untuk kita buy. Ya, ini ada resisten become support ya. Kita lintasin ini satu rally terakhir, ya, satu wave terakhir, ya. Dan ini masih tergolong konsolidasi. Jadi kalau misalkan Anda trading bukan MetaTrader jangan langsung entry buru-buru atau ingin cepat-cepat entry, karena trading ini bukan suatu pertandingan siapa cepat, ya. Kita mencari peluang, bukan siapa cepat bisa entry. Oke, kita masuk ke H4. Dan di H4 kita perhatikan di sini tadi tarikan weekly, ya, harga ini adalah harga terendah minggu lalu ya. Ini berarti di harga terendah minggu lalu nih. Ya. Harga terendah minggu lalu, ini ada trend line, di sini ada bullish engulfing ya. Kita jadikan ini area demand. Bullish engulfing, di sini juga area demand. Nah, dan ada beberapa pilihan untuk entry, ini konsolidasi ya. Konsolidasi, kalau misalkan dia turun, ya, maka kita menunggu di area ini dan ini, tetapi jika memang ingin manfaatkan sell, tunggu sampai dia retrace ke atas kembali. Ya. Jika ingin memanfaatkan sell, tunggu sampai retrace ke atas kembali, kurang lebih ke sini, ya. Dan dia coba berlanjut turun, ya. Oke, ini berarti sebagai cluster support sebagai untuk entry di H4. Kita kerucut ke H1. Ya. H1, pelemahan harga masih ada karena ini membentuk cup and handle nih, membentuk cup and handle. Jika pola ini tertembus, ya, tinggi polanya segini kurang lebih lah ya. Nah, akan menuju sini. Ya. Jika pola ini tertembus akan berpotensi sampai sini. Nah, berarti jika terjadi breakout di neckline ini kan neckline-nya ya, neckline dia terjadi breakout, maka harga akan berpotensi menguji sini dan sini, ya. Oke, menguji sini dan sini. Ini ada resisten become support nih, resisten become support. H1 biru ya. Nah, berarti ada dua pilihan entry untuk buy ya. Di level ini targetnya ke sini dan level ini mungkin targetnya lebih tinggi. Resikonya adalah stop loss untuk buy yang di sini bisa di bawah 78,6% atau 88,6%. Yang buy di area ini ya bisa stop loss-nya di bawah trend line ini. Ya. Di sekitar berapa? Kalau kita buy di sini, stop loss-nya di sini di bawah sinilah, tanggung. 1.2089 itu kurang lebih ada 40 pip. Kalau 0,1 berarti 40 dolar risikonya. Kita bicara risikonya terlebih dahulu, bukan negative thinking. Ya, bukan negative thinking, tetapi antisipasi jika market tidak sesuai ekspektasi kita. Tetapi bicara untung itu nomor 2. Ya, yang penting resikonya tersebut kita tolerir enggak atau kita masuk enggak dalam risk profile kita. Nah, ini berarti 40 pip ke bawah trendline ini di 1.2090 ya. Targetnya ke sini. Ya, targetnya 70 pip lah. Dan kalau misalkan buy di sini, stop loss-nya di bawah sini, atau di sini juga boleh. Di sini cuma 20 pip,
atau memang 35 pip atau di bawah sini 50 pip. Targetnya 65 pip, ya. Berarti dari pola cup and handle di dalam time frame H1 masih ada potensi melanjutkan penurunan, dan jika rekan-rekan ingin manfaatkan sell, silahkan tunggu breakout ke bawah, ya. Setelah dia breakout ke bawah, skenario gini. Dan dia retest ke atas. Dan boleh sell saat ada pola pembalikan candle di sini. Ya. Atau memang Anda boleh tarik Fibonacci dari swing high ke swing low, ini kan satu rally, ya. Nah, berarti ambil keseimbangan 50%-nya, di mana level Fibonacci 50% tersebut berdampingan dengan tarikan Fibonacci D1 ini ya, di harga 319 something lah ya, 319 something, ini berdekat 3198 lah. Ya. Jadi boleh dulu kalau misalkan harga ke sini boleh sell jika ada pembalikan harga, karena ini juga support become resistant ya. Dan jika memang harga sudah lebih dulu turun, tunggu koreksi ke atas atau retest untuk kita melanjutkan sell, targetnya sampai sini dan sini. Dan di sini area-area ini berarti area pembelian. Nah, klaster-klaster ini sudah kita bentuk, tinggal tugas kita adalah menunggu, berdoa, dan serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Setuju? Kopi dulu. Setuju nggak nih? Kalau nggak setuju, boleh sih. Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke pair lain? Ya, artinya kita udah membuat desain, kita udah upaya, ya. Kita sudah upaya membuat di mana level buy atau sell, ya. Setelah itu ya serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa, yang bekerja adalah stop loss dan taking profit. Oke, masuk ke GBP. Ya. GBP saya ada pending order di 4100 ya, di mana nih ada area demand. Closing candle GBP minggu lalu masih tergolong bullish ya. Ini banyak garis-garis ya. Dan closing harian ya sempat tinggi menyentuh resisten dan dia berbalik lagi. Sebenarnya Inggris pun juga secara fundamental positif ya. Hanya memang kemarin akhir pekan itu dolar indeks menguat karena manufaktur PMI. Dan berpotensi turun sini nih. Nah, ini saya agak ragu nih. Saya akan coba recalculate posisi buy saya ya. Jika memang di sini tidak kuat naik ya, maka akan saya cut posisi jika sudah done. Ini masih pending order ya. Masuk ke 4 ya. Tetapi jika memang di sini ada pembalikan dan tidak kuat tembus ke 38,2%, ya misalkan dia turun, karena di sini ada demand area ya, demand area dan dia ada perlawanan atau hambatan untuk turun, ya, hambatan untuk naik ya, dan dia turun, misalkan sampai sini kenaikannya saya akan cut, atau sampai sini kenaikannya saya akan cut, dan saya akan tunggu di sini kembali ya untuk buy. Jadi kesimpulannya dalam grafik H1 di sini ada demand area, ini saya sudah tarik Fibonacci ya. Pink berarti H4 ya. Dan hijau berarti D1 ya. Di sini ada beberapa kesimpulan dan di sini adalah sebagai level resisten become support. Nah, di sini resisten become support dan kita perhatikan ini membentuk pola diagonal. Ini apa di D1 ya, D1. Oke. Perhatikan membentuk pola diagonal ya.
Nah, dan jika pola ini ditembus, maka akan menguji sini. Nah, pas benar nih di area ini, ya, to the pip, ya. Dan berarti saya akan coba recalculate, ya, ke bawah sini nih. Bukan takut, duit bro. Saya akan kalkulasi ulang untuk buy limitnya di sini, ya. Karena dia bisa kalau tembus, ya, masuk ke H4 nih, ya. Kalau dia tembus begini nih, dia tembus, nah kan berpotensi begini. Nah, ada baiknya lebih baik saya menunggu. Jika dia tembus, berarti Anda cari sell. Baiknya ya, jika dia tembus ke bawah, cari sell di sini untuk berlanjut ke bawah. Dan bagi yang ingin buy lebih baik di sini. Nah, saya ubah nih. Ya. Buy limit di situ, targetnya ke sini. Nah, ya. Stop loss-nya di bawah sini nih. Stop loss-nya di bawah EMA 200 deh. Ya. Di bawah EMA 200. Nah, berarti kita ubah buy limit GBP USD karena ada potensi breakout, dan jika terjadi breakout, maka akan berlanjut turun ke bawah. Dan jika terjadi breakout, tunggu sampai pola candle-nya tutup di bawah, karena ini diagonal pola, ya, pola diagonal yang akan berpotensi melanjutkan turun ke bawah sini, ya, tetapi dia akan mencari retest dulu ke atas. Dan jika ingin buy, silakan bagi yang ingin follow, ya, ke level ini, ya. Dan saya tidak menjamin adanya peluang entry yang lebih cepat dicapai atau peluang keuntungan yang akan didapat, ya, karena ini adalah sebuah prediksi, sesuatu hal yang belum terjadi, namanya prediksi, dan disclaimer selalu terpasang, ya. Oke, bungkus. Lanjut. Recalculate, ya. Masuk ke XAU deh. GBP tinggal tunggu nih, ini udah bentuk diagonal tadi. Pak Kus, mau tanya, ada nggak kayak perkiraan misalnya nih, kan dia udah breakout, terus dia retest, kira-kira hitungan berapa candle kita bisa bilang, oh dia nggak akan break gitu, 1, 2, 3, atau di atas 3 nggak bisa break gitu, akan berbalik. Oke. Setelah dia break, maksudnya gitu. Setelah dia break. Ya, seperti ini nih GBP ini ya, kan misalnya nih dia break ke bawah. Nah, untuk mau entry sell kan tunggu dia retest dulu kan. Nah, kita tahu dia retest ke atas dan akan turun lagi ke bawah, bukannya lanjut lagi ke atas. Itu kira-kira ada nggak sih kayak hitungan berapa candle? Oh, kita udah tahu nih ini pasti turun gitu. Berapa candle-nya nggak dihitungan pasti atau secara presisi, tetapi pola candle yang menentukan bahwa sellernya sudah akan masuk. Nah, jadi pola candle yang berada di support resisten, karena hitungan angka-angka itu tidak ada kepastian, ya. Yang pasti adalah support resisten tersebut, ya, ada resisten become support atau support become resisten, dan ini muncul pola candle di sini. Nah, kita perhatikan yang ditembus ini kan support, ya. Support itu kan menjadi resisten, apalagi garis ini pun juga support, ya. Yang supportnya itu jadi resisten setelah ditembus. Maka kesimpulan dia akan kembali turun ke bawah jika ada tanda-tanda bearish reversal di level pertahanan ini, support become resisten ini. Jadi ada berapa candle-nya itu nggak ada kepastian presisi di situ. Karena ini bukan ilmu pasti, trading ilmu sosial. Oke, tapi kadang candle itu pun juga menipu gitu loh. Kayak misalnya yang kemarin itu kan ada
bearish pin bar. Setelah itu dia bikin bullish pin bar lagi. Oke. Nah, maka daripada itu Pertama dia bikin bullish pin bar, setelah itu dia bikin bearish pin bar. Jadi berdampingan panjang-panjang, satu panjang ke bawah, satu panjang ke atas. Oke. Pasar sangat dinamis dan kita pun juga tidak bisa menentukan bahwa ini 100% dia berbalik. Yang terpenting adalah support resisten yang sudah kita pilih ya, itu menjadi suatu hambatan atau menjadi suatu pembalikan harga ya, dan juga bisa juga support resisten itu ditembus ya, maka antisipasi kita adalah dengan stop loss. Jika memang ada bukan nipu ya, artinya pelaku pasar ya. Pelaku pasar gini, karena pasar itu bergerak secara random dan kita tidak bisa mengatur 100% pasar. Karena itu eksternal, kembali lagi pondasi nih. Pondasi diperkuat dulu. 100% kita tidak bisa mengatur secara eksternal, tetapi yang kita bisa atur adalah internal kita dalam mencermati apakah di sini benar-benar support atau resisten yang ideal sehingga market kecenderungan ada pembalikan. Dan kembali lagi, dorongan trennya itu apakah masih kuat atau sudah mencapai titik baliknya. Setelah mencapai titik baliknya, maka bisa terjadi pembalikan. Nah, seperti contoh kasus di BP USD yang sudah kita diskusikan hari ini, jika memang dia break low ke bawah, boleh saja langsung sell. Nah, kita kan di sini membuat suatu plan, ya, membuat suatu rencana jika harga break low, tindakan kita apa? Jadi dengan tindakan atau trading plan tersebut dihindari rasa panik. Ya. Karena kalau misalkan sudah ada rencana dari tindakan tersebut, kita akan mengetahui di mana level untuk entry dan exit. Ya. Apakah saya entry-nya setelah breakout atau tunggu pullback? Ya. Dan jika memang tunggu pullback, candlestick-nya itu menipu, nah berarti kita nggak bisa entry. Walaupun sudah ada shooting star atau bearish pin bar sebelumnya, dan muncul lagi pola candle yang memang berlawanan, berarti pasar memang masih menginginkan naik ke atas. Dan itu yang namanya false break. Nah, kita harus sadar diri bahwa dia bisa terjadi false break turun karena market masih bullish trend. Oke, penjabarannya panjang, ya. Tapi substansinya adalah apapun kondisi market, pola candlestick, support resisten itu tidak ada yang bilang 100% dia berkeyakinan kita ambil kesimpulan 100%. Tetapi tindakan antisipasi sangat penting. Jika memang market tidak sesuai ekspektasi kita. Karena nggak selalu shooting star atau nggak selalu engulfing itu bisa ada pembalikan. Ya. Tetapi pada umumnya, kegagalan-kegagalan tersebut kita hitung berapa kali dia memberikan kesimpulan untuk gagal dan berapa kali memberikan kesimpulan untuk berhasil. Karena ini probabilitas. Tidak bisa menyimpulkan kadang-kadang tadi menjadi keseringan, ya, karena kadang-kadang itu berapa kali harus ada data dan data tersebut ada rekapannya, ya, barulah kita bisa menyimpulkan dengan pola candlestick itu tidak bisa jadi acuan untuk entry. Nah, tetapi jika secara probabilitas dengan pola candlestick itu lebih banyak keberhasilannya daripada kegagalannya atau tipuannya, berarti kita simpulkan dengan pola candlestick untuk price action bisa kita simpulkan untuk kesimpulan entry. Oke? Ya. Jadi seperti itu. Oke, masuk ke SAU ya. Masuk ke SAU. Closing candle SAU. Ya. Nggak bosan-bosan pokoknya ngasih tahu cara untuk analisa, ya. Nah, kita perhatikan beberapa candle sudah bullish, ya, dan closing candle
weekly di atas dari minggu lalu, ya. Closing candle atau penutupan weekly di atas dari minggu lalu, ya. Ya, kita lihat nih. Nah, yang penting seperti ini. Substansi dari acara analisa atau forecast ini caranya sama seperti pair-pair lainnya ya. Cara ini sama menganalisanya seperti pair-pair lainnya. Mau itu dolar yen, GBP yen, ya. Jika kita trading di awal pekan, lihatlah closing candle mingguan. Oke, kita lihat di sini. Ya, habis ini kita dolar yen ya. Nah, ambil karena ini membentuk pola ya. Perhatikan gelombangnya itu naik dan ini dia turun. Di sini ada satu gelombang atau pembalikan atau manuver ke atas, maka kita hubungkan ini ya. Puncak ini ke puncak ini. Tarik ini. Nah, dia sudah break dari puncaknya. Oke, dia dari sini ke sini ya. Dan ini sudah break dari atas ya, dia break dari resisten ya. Kita coba hubungkan harga tertingginya. Harga tertinggi kemarin dan harga terendah kemarin. Ya. Ini satu key level atau level kunci. Ya. Level kunci berarti ini sebagai range harga ya. Nah, level kunci selanjutnya di sini. Dan ini di sini. Ya, gambarkan saja di sini. Ya. Nah, sudah dapat, berarti ini sebagai resisten yang menjadi support ya. Ini resisten juga, dan dia sudah tembus dari resistennya ini. Jadi secara tren masih bullish ya. Dari moving average kita perhatikan di atas EMA 200 dan untuk osilatornya kita coba perhatikan ya. Hati-hati. Harus berhati-hati, berpotensi koreksi ya. Kenapa kok saya bilang berpotensi koreksi? Ya. Ini bisa saja membentuk hidden bearish divergence. Berpotensi ya. Dia turun ya, dan dia ada kenaikan. Berpotensi membentuk hidden bearish divergence. Ya. Oke. Bentar. Ya, berpotensi hidden bearish divergence. Oke. Kita berarti aware akan potensi koreksi, tetapi kembali lagi trennya masih bullish. Masuk ke D1 ya. D1 dia sudah menguji resisten ini ya. Dan mungkin saja dia akan menguji 1900 sebagai round number atau angka bulat. Nah ini. Nih ya, level ini ya. Kita buat dulu klasternya, baru nanti kita masuk ke eksekusi. Oke, ini sebagai support. Support ini resisten ya. Dan ini support juga. Oke. Dan ini target resisten jika dia di break ya.
Saya mengacu ini dari history ini ya. Ya. Ini ada gap soalnya nih. Perhatikan nih. Ini ada gap. Jadi akan potensi nih. Ya, ada gap ya. Ini resisten ini akan menjadi target selanjutnya. Ya. Tetapi jika dia breakout ke atas, ya tunggu sampai dia rejection. Kalau ada rejection barulah koreksi. Karena harga sudah overbought ya. Ya, udah overbought di atas, sudah jenuh, dan di weekly pun juga berpotensi hidden bearish divergence. Berpotensi ya. Dia kalau sudah dead cross atau merah memotong biru ke bawah, maka akan potensi koreksi. Ya. Kenapa koreksi? Trennya masih bullish. Ya. Oke. Lalu kita kerucut ke H4. Ini tarik Fibonacci juga boleh nih. Ini satu gelombang terakhir nih. Nah, tarik Fibonacci dari satu wave ini. D1. Oke. Ini 61,8 ada resisten become support ya. Resisten become support, dan ini melintas channel mingguan. Nah, masuk ke H4. Nah, ini konsolidasi, jika dia turun kemungkinan ke sini nih. Ini ada resisten become support. Ya, kita tandakan saja di sini sebagai area keseimbangan. Ya. Nah, di sini juga ada channel. Di sini juga area keseimbangan juga, tetapi yang terdekat adalah ini. Ya. Oke. Dengan kita masuk ke H1, kita tarik grafik ini, kemungkinan besar masih dalam kondisi sideways, ya, karena ini berindikasi ascending triangle, ya, dia akan bergerak di area ini saja, ya, ini ke sini, ini ke sini, ya, warnanya biru karena H1 ya, berpotensi ascending triangle, dan ascending triangle adalah salah satu pola grafik yang berkelanjutan, ya. Sorry, netral ya, bisa naik, bisa turun. Ya. Jika memang dia tembus ke atas, maka dia akan menguji resisten ini 1906. Jika dia tembus ke bawah, maka dia akan menguji sini. 50% atau 61,8%. Ya. Tetapi pergerakan jangka pendeknya ini sepekan ke depan ya. Sepekan ke depan berpotensi menuju atas ini atau di sini ya. Pergerakannya belum terlalu signifikan. Untuk pergerakan jangka pendeknya masih di dalam rentang ini. Masih di dalam rentang ini. Saya visualisasi nggak semuanya ya. Nah, masih di dalam rentang ini, jika ada penurunan mungkin ke sini 1870 sampai ke 1889. Nah, ini coba diuji berkali-kali nih. Jika resisten ini berhasil ditembus, maka akan menuju ke sini 1906 ya. Berarti rentangnya masih di 1889 sampai 1870, dan support di bawahnya di sini ada demand bearish pin bar ya, di area 1850 kembali ya. Iya. Nah, berarti ya, kita mencari entry di sini untuk buy, stop loss-nya di bawah sini untuk daily trading ya. Jika dia tembus ke bawah, silakan manfaatkan koreksi sell, targetnya sampai sini. Dan jika ada pola pin bar atau pola engulfing di sini, ya, bolehlah kita ambil posisi buy untuk targetnya ke sini, ya. Nah, inilah forecast mapping-nya ya. Karena kita hanya bisa merencanakan atau forecast market jika memang dia turun ke level mana, jika dia naik ke level mana. Karena harga selalu kita bergerak menuju support dan resisten. Maka kita cari dulu support dan resistennya sebagai peluang untuk kita
entry dan exit, ya. Kita perhatikan tadi close open market ada gap ya. Open market ada gap. Nggak terlalu kelihatan di sini, kalau di handphone kelihatan nih. Dan sudah tertutup gapnya. Jika memang buyer masih kuat, maka akan menuju sini aja, ya. Nah, ini bullish engulfing, ya. Tapi jika ada koreksi mungkin ke sini. Akan ke sini dan akan coba menguji ke atas lagi, ya. Tetapi kalau misalkan dia tembus, ya kita stop loss-nya di bawah sini dan berbalik untuk sell targetnya ke bawah sini. Oke, sudah dibungkus planningnya, tinggal kita tunggu ya. Oke, dolar yen ya, dolar yen tadi sesuai dengan request. Dolar yen. Dolar yen kita perhatikan closing weekly masih tergolong sideways, ya, karena masih di dalam rentang pola candle yang besar ini, ya. Dan ini bearish engulfing muncul. Oke, siap, Pak Johan. Oke, siap, siap. Dan ini kita perhatikan, ya, struktur dari D1, masuk ke D1, berpotensi turun nih. Ini sebuah pola nih. Sebuah pola. Kalau kita tarik trend line, mungkin juga bisa nih. Nah, ini D1 berarti hijau. Nih. Tarik trend line ke sini ya. Nah, jika dia tembus, dia akan turun ke sini. Tapi ini ada demand nih. Demand di D1. Oke, D1 warnanya hijau. Dan ini perhatikan juga, ada suatu mengerucut harga, ya. Dan ini sebagai resisten, kita klasterkan dulu saja nih, ya. Ini key levelnya, dan ini key level minggu lalu. Ya, ini kan support, ini support. Coba perhatikan dulu sini, ya. Dan ini sebagai penghambat. Ini bisa digunakan, bisa enggak ya trendline ini ya. Tapi key levelnya ini, ya. Key level pergerakan dolar ini sini. Dan jika dia tembus menuju sini, dan untuk eksekusi, ya, untuk eksekusi market masih tergolong sideways ya ini ya, masih tergolong sideways, ya. Dia bisa saja menguji ke sini lagi, ya, bisa menguji ke sini lagi dan bisa saja dia tembus, ya, tembus ke bawah maksudnya. Oke. Kita kerucut ke H1 untuk daily trading. Daily trading kita perhatikan, harga sudah tembus dari channel ini, ya. Sudah tembus dari channel ini, dan akan berpotensi menguji sini. Ya. Dan ini ada demand area juga ya. Nah, prospek ke depannya, mungkin dolar yen masih akan potensi melemah ya sampai sini. Ya. Seiring dengan mungkin saja nanti Kuroda akan speech pada malam hari ya, mengacu pada pergerakan yen. Ya. Nah, jadi untuk jangka menengah dan jangka pendek, dolar yen masih dalam kondisi pergerakan di rentang ini ya, 108.997 ke 108.600 ya. Nah, ini rentangnya nih.
Nah, kita coba perhatikan ini. Ini rentang terdekat, ya, karena ini sebagai resisten, ya. Ada MA 100, ada MA 200 di sini, ya. Harga rentang tingginya di sini, tetapi kita buat level kunci pergerakan harga yang kuat itu di level-level ini. Nah, ini juga supply, ini demand-nya. Jadi sekarang ini harga akan berpotensi menguji support di bawahnya, ya, bisa di 61,8%, bahkan bisa sampai sini. Ya, jadi akan menguji sini. Ada dua pilihan ya. Ini ya. Bisa ke sini ya. Ini kan area supply. Nah, bisa sini, bisa ke sini. Nah, jadi mesti rentangnya sempit. Begitu pula juga GBP JPY ya. Hampir sama. Berarti nanti malam mesti menunggu hasil dari GBP JPY. Karena GBP JPY masih tergolong closing candle weekly-nya sudah sideways, hati-hati, sudah doji ya. Ini mengindikasikan akan koreksi terhadap GBP JPY ya. D1-nya pun juga akan menguji sini ya. 153.400 karena ini ada resisten become support atau ini area keseimbangannya ya. Dan kita masuk ke H4. Nah, ini support become support ya. Supportnya di sini ya. Jadi masih ada rentangnya di 153.400 ya. Dan jika tembus ini, maka dia akan menguji ke bawah sini. Ya. Di sini ada area keseimbangan nih. Ya. Ini resisten become support. Ini juga resisten become support. Nah, ini kuat sekali nih. Jadi harga akan menguji sini. Kalau kita di H1, mungkin kita bisa ngambil posisi peluang untuk buy di area ini ya, karena ini area, bukan satu titik ini, antara 153.440 sampai 153.600-an. Nah, ini area. Nah, targetnya kemana? Targetnya ke atas ini. Nah, apakah area ini cukup kuat? Ya, di sini ada resisten become support. Dan bisa saja kita tarik Fibonacci, ini ketemu suatu titik atau retracement dari satu rally ini. Nah, 38,2%. Ya, 38,2% tuh ya. Yang zona biru. Ya, sini. Jadi bisa di area ini dia akan berbalik. Oke. Saya rasa itu saja dulu ya. Mohon maaf jika ada kekurangan informasi yang belum sempat tersampaikan ya. Dan mungkin rekaman ini akan saya rilis di YouTube channel dan channel Telegram. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan dan jika ada kekurangan dari informasi yang saya sampaikan. Ya, sekali lagi semoga dari diskusi ini dapat manfaat dan jadi berkah atau berkat untuk kita semuanya. Sekali lagi, dan kuatkan pengetahuan Anda dalam menentukan level entry. Tradinglah dengan terstruktur, ya, dan gunakanlah suatu level entry yang simple, konsisten, dan membuahkan hasil yang positif sehingga selama sampai tujuan profit. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Akhir kata, sampai jumpa pada morning briefing minggu depan. Ya, salam sukses dari saya Kuswanto bersama PT Global Capital Investama Berjangka. Terima kasih dan sampai jumpa. Thank you.